adalah lembaga yang melaksanakan atau beroperasi di sektor keuangan di sektor perbankan syariah dan di lembaga keuangan lainnya yang non perbankan dan lembaga keuangan lainnya yang berdasarkan prinsip syariah yang belum resmi tapi berdasarkan prinsip syariah. Jadi itulah lembaga keuangan syariah atau LKS. Yaitu lembaga yang melakukan operasi di sektor sesuai dengan syariah gitu. Sektor perbankan syariah dan sektor non perbankan syariah dan yang lembaga keuangan lainnya yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Iya. Kalau kita lihat Ustadz kan selain bank yang orang kalang yang paling dikenal itu bank gitu ya, bank syariah. Apa saja lah sekarang ini bank syariah gitu. Ada nggak lembaga lain yang masyarakat kita nggak tahu sebenarnya itu adalah lembaga keuangan syariah juga? Ya. Ada nggak apa contohnya Ustadz? Jadi LKS atau lembaga keuangan syariah itu yang mencakup sebutkan definisinya tadi. Contohnya apa non Ustadz? perbankan. Non perbankan itu seperti pegadaian syariah, asuransi syariah, kemudian leasing syariah, kemudian BMT, Baitul Mal Tamwil. Kalau koperasi termasuk koperasi syariah. Jadi banyak lah lembaga keuangan non perbankan tapi berdasarkan prinsip syariah. Apakah kan sistemnya katanya akadnya yang berbeda atau mudharabahnya atau ya, tapi itu apa sebenarnya beda syariah dengan konvensional kalau kita lihat? Oh ya, jelas beda antara lembaga keuangan konvensional dengan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan konvensional dia memakai sistem riba. Sistem riba. Kenapa? Karena memberikan pinjaman kemudian pembayarannya itu melebihi pinjaman tersebut atau disebut juga bunga. Nah, dalam Islam riba itu adalah meminjam sesuatu pinjaman dengan pembayaran lebih. Nah, ini definisi riba. Pinjaman dengan pembayaran lebih dari pokok pinjaman tersebut. Jadi kalau dipinjam misalnya 100.000, kemudian harus bayar di awal sudah ditentukan, dari awal akad sudah ditentukan, nanti bulan depan bayarnya ya 110.000. Nah, ini lebih 100.000 yang dipinjam, bulan depannya sudah ditentukan dari awal 110.000. Berarti lebih 10.000. Nah, 10.000 inilah riba. Nah, ini yang diharamkan dalam Islam, riba. Hukum riba kan haram hukumnya. Iya, tapi kalau keuangan syariah misalnya? Nah, keuangan syariah berbeda dia. Keuangan syariah tidak menerapkan sistem pinjaman dengan pembayaran lebih. Nah, jadi lembaga keuangan syariah, misalnya contoh bank syariah. Nah, misalnya ini perbankan syariah. Nah, jadi perbankan syariah dia tidak menyediakan produk pinjaman dengan pembayaran lebih, tidak. Kalaupun ada dia tapi menggunakan bagi hasil, sharing profit. Nah, jadi menggunakan akad musyarakah kerjasama atau mudharabah juga kerjasama dalam bentuk kasih modal. Nah, nanti ada perbedaan antara musyarakah dan mudharabah. Tapi keduanya mudharabah itu bagian daripada musyarakah. Nah, kemudian jadi di keuntungan itu atau dengan menggunakan jual beli bai'ul murabahah, jual beli keuntungan dengan dapat untung. Nah, disinilah kemudian perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah. Jadi bank syariah tidak menggunakan pinjaman dengan pembayaran lebih. Jadi sharing profit itu atau sharing bagi hasil itu keuntungan yang diperoleh dari kerjasama musyarakah tadi, kerjasama mudharabah itu kerjasama juga. Nah, ini dari segi bagi hasil. Tapi dari segi satu lagi ada yang mirip seperti bank konvensional, yaitu bunga. Yang sebagian orang, yang kebanyakan orang semuanya tidak memahami ini. Jadi semua orang berpikir sama saja antara konvensional dengan syariah karena sama-sama bayaran lebih. Jadi sama-sama kelihatannya juga bunga. Karena para prakteknya sama terlihat. Nah, inilah yang membingungkan orang semuanya. Yang dirasakan masyarakat tidak ada bedanya. Gitu. Iya, yang dirasakan kan itu. Jadi di bank syariah dapat uang 100 juta, kemudian nanti 10 tahun kemudian bayarnya ke bank syariah 150 juta.
Sama tapi doang. 50 juta. 50 juta untung bank syariah. Ya, karena dalam waktu 10 tahun itu seuntungnya 50 juta, 150 juta yang harus dikembalikan. Berarti kan lebih. Nah, konvensional kan gitu udah jelas. Konvensional udah jelas tuh. Jelas. Jelas itu udah lebih dia bayarnya. Namanya bunga. Baik. Nah, sebenarnya di sinilah kelihatan prakteknya sama. Ini ibarat tapi sebenarnya tidak sama. Atau dengan kata lain serupa tapi tak sama. Nah, jadi serupanya seperti itu, prakteknya serupa tapi sebenarnya tidak sama. Kenapa saya katakan tidak sama? Karena dalam bank syariah dia tidak menggunakan akad pinjaman, tapi menggunakan akad musyarakah atau mudarabah atau bai'ul murabahah. Nah, dalam yang hampir sama dengan tadi adalah bai'ul murabahah, jual beli murabahah. Jual beli murabahah itu adalah jual beli dengan keuntungan. Jadi bank melakukan jual beli dengan nasabah. Dia ambil untung 50 juta. Pembayarannya cicilan selama 10 tahun. Jadi untung bank 50 juta. Nah, 50 juta ini bukan dari bunga atau tambahan pinjaman, tapi dari jual beli. Kalau jual beli, boleh nggak saya jual sama ibu? Saya beli. Jadi jual beli murabahah adalah jual beli dengan mengambil keuntungan tertentu yang sudah disebutkan berapa modalnya dan berapa keuntungannya. Nah, bank sudah menyebutkan modalnya 100 juta. Dia ambilnya kemudian dia jual kepada kita 150 juta. Berarti untung 150 juta. 50 juta. Ini keuntungan. Nah, sekarang kan dalam Islam wa halal bahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli. Berarti halal jual beli. Wa harrama riba. Allah mengharamkan riba. Jadi yang halal itu jual beli. Nah, ini kan jual beli murabahah, jual beli untung. Seperti di pasar-pasar, Bu. Kan pedagang belinya harga modal 50.000. Dia jual 70.000. Untung nggak? Untung. Ya, semua orang jualan tuh kan ingin untung. Iya, tapi kan pada jadi kenyataannya boleh jual beli. Ya, boleh. Tapi Ustadz, dalam kenyataannya kan orang tadi tidak mengerti, Ustadz. Ya, tidak paham tentang ini. Fikih muamalah. Fikih muamalah tidak dipahami gitu. Jadi yang dirasakan masyarakat adalah kan masyarakat kita yang penting harusnya kalau dia pinjam 100 gitu, bayarnya 100 tanpa dia tahu dia kalkulasinya seperti itu. Baik, gitu. sekarang gini, saya ingin jelaskan dalam fikih muamalah ada namanya pinjaman, namanya al-ijarah, minta maaf, al-i'arah, memberikan pinjaman, atau al-qard, memberikan pinjaman. Nah, dalam Islam yang dibolehkan al-qardul hasan, yaitu memberikan pinjaman tapi tidak mengambil untung. Jadi pinjaman tidak mengambil untung itu hukumnya boleh. Ini permasalahannya. Jadi ini disebut al-qardul hasan. Jadi dalam fikih muamalah, dalam syariah, konsep syariah ini disebut al-qardul hasan, yaitu peminjaman dengan pembayaran tanpa ambil untung, tanpa lebih, tidak lebih atau tidak ada bunga. Nah, jadi kalau pinjam 100.000, berarti nanti setahun depan bayaran 100.000 juga. Jadi tidak ada lebih. Nah, disinilah namanya ini dibolehkan. Ini qardul hasan namanya dalam fikih muamalah atau dalam syariat Islam. Nah, kalau ini malah dianjurkan. Jadi bukan hanya dibolehkan, karena ini sifatnya tolong menolong, ta'awun. Tolong menolong orang yang lagi membutuhkan uang, butuh uang. Nah, dalam perbankan syariat Islam, dalam perbankan syariah tidak bisa semuanya dikasih begitu mereka praktekkan. Mereka tidak menyediakan pinjaman seperti itu, karena kalau begitu nanti semuanya diberikan begitu bisa collab bank. Bisa bank bangkrut. Karena jadi mereka operasional butuh gitu ya. Mereka hanya memberikan kepada orang lembaga tertentu yang bisa dipercayai. Ya, yang bisa dipercayai. Jadi artinya bisa dipercayai amanah kalau dia bayarnya sesuai dengan akad. Sebab berapa banyak orang yang sudah bertransaksi, berakad, ya, bersepakat ijab dan kabul dengan bank, ternyata nasabah juga ada juga yang melanggar. Jadi tidak bayar kredit macet dan sebagainya, tidak bayar. Itu bermasalah ya? Itu kan bermasalah. Berapa banyak? Banyak sekali. Nah, jadi apalagi kalau diberikan semuanya tanpa ada keuntungan, nanti operasi bank dari mana? Jadi bank habis uang bank nggak ada lebih. Misalnya utang 100.000, semuanya pada 1.000 orang ada minta uang gratis, nggak ada untung. Jadi makanya di sini hanya orang-orang tertentu atau lembaga tertentu, dan itu sifatnya lembaga sosial dan lembaga keagamaan. Nah, bank syariah menyediakan produk pinjaman namanya qardul hasan. Nah, pinjaman ini tidak bayar bunga. Dia namanya qardul hasan, makanya tidak bayar bunga. Tapi pihak kepada lembaga tertentu seperti lembaga sosial yang bisa dipercayai,
dan lembaga keumatan dan lembaga agama. Berarti mereka sudah survei semua dulu ya? Mereka sudah survei tentu, sudah pelajari karena ini amanah, lembaga ini bisa dipercaya. Ya, satu lagi yang sering orang bertanya Ustadz ya, bagi hasil, kata-kata bagi hasil dalam sebuah lembaga keuangan syariah ini ya, kapan bagi hasil itu dinikmati oleh orang yang meminjam itu gitu? Bagi hasil dari mana gitu? Enggak, begini, saya ingin sampaikan dulu pertama. Yang harus kita ketahui dalam bank syariah tidak ada produk pinjaman yang sifatnya itu kemudian bayar lebih, nggak ada. Yang ada Qardul Hasan tadi, lembaga tertentu, dan itu hanya sedikit aja, 1, 2, 3 gitu. Tapi untuk semua yang nasabah secara umum, semua tidak ada menyediakan Qardul Hasan ini, karena khawatirkan tadi collect bank. Nah, tapi kalau pinjaman yang dimaksud seperti konvensional, misalnya dengan bayar lebih bunga, itu tidak disediakan dalam bank syariah, tidak ada produk. Yang mereka menyediakan adalah produknya satu musyarakah, yaitu kerjasama. Jadi modal yang dikerjakan oleh nasabah diletakkan di bank. Jadi mereka kerjasama bagi hasil berapa persen, 40 atau 60 atau 50-50. Nah itu kan nanti tergantung nanti ada aturannya tuh di tabungan itu. Ya ada aturannya, kan baca sendiri nanti ada waktu pertama daftar juga ada ijab kabulnya. Nah kemudian nanti orang pihak bank membagi setiap bulannya akan membagikan hasil kepada nasabah sesuai dengan berapa keuntungan yang diperoleh oleh bank. Nah ini beda lagi. Kalau bunga dia tetap iya, tidak ada perubahan. Dia pertama ditentukan dari awal. Sekian 6%, 8%, 10%, 12%. Nah, dari awal akad. Jadi sampai akhir bayarnya tetap terus sekian. Ya, kalau bayarnya misalnya bunga untuk bank, misalnya pinjaman, ya, berarti 10.000 terus, ataupun 100.000 terus. Ya. Nah, tadi tidak berubah. Tapi ataupun kalau nabung, nabungnya juga 10.000 terus. Ya, tiap bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi kalau bank syariah, menurut keuntungan yang diperoleh oleh tidak ditentukan dari awal pertama. Tidak ditentukan dari awal berapa itunya. Ya, paling ditentukan persen pertama, ya 40-50. Tapi maksud saya tidak tetap ditentukan. Nah, nanti bisa jadi tergantung kepada kondisi situasi. Ini namanya kerjasama kan? Kerjasama kan bisa untung, bisa rugi. Nah, tapi kemungkinan rugi kurang kalau diperbankan. Yang kemungkinan peluang besar adalah untung. Karena mereka sudah tetap ada tempat-tempat investasi yang tetap, yang pasti jelas menguntungkan. Nah, itu mereka mendapatkan keuntungan itu yang sudah jelas, ya sudah yakin, optimis. Maka menurut keuntungannya bisa jadi pertama kita dapat 50.000 misalnya hasil yang kita peroleh, ya dari bank misalnya 100.000, kita 50.000. Nanti bulan depan bisa jadi 60.000 kita. Jadi tergantung ya. Jadi bisa jadi 60, bank dapat juga 110. Bisa jadi turun, bisa jadi turun sedikit 30. Yang jelas insya Allah tetap dapat. Insya Allah, ya, baik. Jadi nggak tetap beda dengan bank. Nah, kemudian bagi bank-bank konvensional, nanti waktu pembayaran nasabahnya setor, ya, dia setor pinjamannya itu, dia bayar pinjaman itu, bayarnya lebih. Bayarnya lebih. Jadi itu yang disebut bunga. Nah, itulah yang haram ya. Bunga ini yang haram sebab pinjaman dalam Islam, pinjaman yang melebihi pembayaran, ya yang dibayar lebih itu adalah riba. Berdasarkan apa? Hadis Rasulullah. Hadis Rasulullah SAW, manjarra naf'an, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mengambil manfaat atau keuntungan, maka itulah riba. Jadi hadis Rasulullah mengatakan seperti itu. Inilah jadi definisi riba. Ini jadi definisi riba. Inilah syariah. Inilah syariah namanya, prinsip syariah. Jadi Nabi sudah buat kaidah ajaran Islam bahwa kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman tuh bukan jual beli. Setiap pinjaman yang mengambil manfaat atau keuntungan, fahuwa riba, itulah riba kata Nabi SAW. Nah, ini meskipun hadis ini para ulama mengatakan hadisnya dhaif. Tapi kan dalam persoalan muamalah ini kan khilafiyah. Ulama ada mengatakan boleh dengan dhaif, ada mengatakan tidak boleh, ada mengatakan dengan syarat. Baik, itu nggak masalah berarti menurut sebagian ulama lain. Tapi meskipun dhaif, katakan masalahnya dhaif, hadisnya lemah. Tapi ini
maknanya betul, maknanya benar, sesuai dengan Al-Quran. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, dan ayat-ayat tentang larangan riba sesuai dengan Al-Quran, berarti maknanya benar, jadi boleh diamalkan. Dan ini juga termasuk perkataan sebagian ulama mengatakan itu bukan hadis Nabi. Itu adalah ini sebagian ulama lagi mengatakan itu bukan hadis Nabi, tapi adalah ini perkataan para sahabat, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan sebagainya. Berarti hadis dari perkataan mereka itu sahih, disebutkan oleh Imam Bukhari dan imam-imam yang lainnya dalam kitab hadis mereka itu sahih. Jadi yang sahih itu adalah perkataan sahabat. Kalau hadis ini adalah hadis Nabi, hadis dhaif, tapi maknanya menurut para ulama semuanya meskipun dhaif, lemah, tapi maknanya ini betul sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan Al-Quran, dan sesuai dengan perkataan ulama. Ya, baik. Ini Ustadz, kita tahu ya, kalau menurut Ustadz, apa yang terjadi saat ini di Aceh misalnya, apakah bank-bank syariah, katakanlah semua sekarang yang ada lembaga syariah, pegadaian syariah, koperasi dan sebagainya, apakah sudah benar-benar dilakukan sesuai dengan syariat, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat, atau memang karena sebagian orang mengatakan itu syariah-syariahan aja, lipstik aja di depan, di dalamnya enggak. Nah, apakah sudah benar sepengetahuan Ustadz? Baik, saya ingin sampaikan tadi bahwa masih banyak masyarakat yang tidak memahami fikih muamalah atau fikih ekonomi Islam, sehingga mereka mengatakan seperti itu. Jadi karena mereka tidak paham apa itu riba, mereka tidak paham musyarakah, mereka tidak paham mudharabah, tidak memahami kemudian bai'ul murabahah, ijarah bitamlik, kemudian ijarah muntahiyah bitamlik ataupun musyarakah muntahiyah bitamlik, wadi'ah, larangan riba, tidak tahu apa itu riba dan sebagainya. Apa itu qardul hasan juga tidak paham. Ini semua istilah, ini adalah semuanya istilah-istilah dalam fikih muamalah, dan juga ini adalah semuanya praktek muamalah dalam prinsip berdasarkan prinsip Islam. Ya, ini semuanya dibolehkan kecuali riba. Berarti kalau masyarakat tidak tahu, kita paham, harus akhirnya timbulnya seperti ini. Nah, kalau kita paham seperti ini, apakah sosialisasi ke masyarakat kan tidak cukup? Jadi kan sebenarnya terletak pada permasalahan, sebenarnya sosialisasi harus digencarkan. Jadi sosialisasi tentang LKS ini mesti digencarkan oleh pemerintah Aceh beserta dengan stakeholder, ya, termasuk OJK, termasuk DSA, Dewan Syariah Aceh, DSI, Dewan Syariah Islam, dan bekerjasama kemudian dengan OJK, dengan perbankan Islam, perbankan syariah di Aceh, Bank Aceh misalnya, Bank Aceh, Bank Syariah, BPRS, yang lain-lainnya sebagainya, kan banyak itu. Bank syariah sini itu kerjasama seharusnya untuk saling mendukung, saling menguatkan, mendukung syariat Islam dengan mengencarkan, meningkatkan atau mengoptimalkan sosialisasi. Sebab saya lihat masyarakat perlu dicerdaskan, karena masih banyak yang tidak paham syariat Islam, masih tidak paham syariat fikih muamalah ini. Jadi ini sumber masalahnya. Akhirnya apa? Pemahaman yang timbul sama aja. Bank syariah ambil untung bunga, bank konvensional ambil untung bunga. Bank syariah juga bahkan lebih parah lagi, kata mereka. Bank syariah lebih parah lagi, lebih banyak lagi ambil untungnya. Dia mengatakan menjajah lagi karena semua nggak ada saingan, monopoli, sistem monopoli katanya. Menjajah berarti nggak ada saingan. Kemudian ada mengatakan pemerasan sampai tinggi kali, yang diambil keuntungannya besar kali. Jadi pemerasan dianggap. Jadi apa kata-kata stigma negatif ini yang sebenarnya tidak baik, tidak patut dikatakan seperti itu karena kebodohan kita atau ketidaktahuan kita, ketidakpahaman kita. Jadi sebenarnya kita jangan terlalu berlebihan lah dalam menilai bank syariah kalau kita tidak paham. Belajar dulu, baru berkomentar. Jadi tidak semua orang berhak berkomentar. Persoalannya ini kan kita kan berbicara syariah, nanti kan jelek syariah, akhirnya kita tolak syariat Allah kan bagaimana hukumnya? Bisa tolak syariat Allah, tolak hukum riba sudah haram, kita tolak, kita halalkan. Nah, ini ijma para ulama bisa murtad begini.